Sekarang kita mau mempelajari konsep keselamatan. Setelah bicara dosa, kita masuk konsep keselamatan. Nah, kalau konsep dosanya sudah beda, Kristen dengan agama lain, maka konsep keselamatannya juga itu beda atau unik. Nah, ada beberapa konsep keselamatan Kristen yang berbeda dengan agama-agama lain. Saya berikan beberapa. Kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Ya. Kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Ini berbeda dengan semua agama di dunia. Karena semua agama di dunia berpikir terbalik. Manusia mencari Allah. Ada satu kutipan kata-kata dari Thomas Arnold. Dia bilang begini: perbedaan antara kekristenan dengan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah. Dalam agama lain manusia cari Allah, sedangkan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Ya, kekristenan adalah Allah mencari manusia. Mengapa sampai Kristen anggap bukan manusia cari Allah, tapi Allah cari manusia? Kalau saya mencari HP, saya cari HP, yang hilang itu HP atau saya? HP kan? Kalau HP cari saya, yang hilang siapa? Saya. Allah cari manusia, manusia cari Allah. Kalau Allah cari manusia berarti implisitnya manusia yang hilang. Tapi kalau manusia cari Allah, implisitnya Allah yang hilang. Dan kitab suci menggambarkan ya dalam banyak ayat, kita sekalian sesat seperti domba. Jadi kita ini yang hilang, sesat ya. Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba hilang. 1 Petrus 2:25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ya. Jadi yang sesat dan hilang ini manusia, bukan Allah. Karena itu saudara, harusnya adalah yang hilang dicari oleh yang kehilangan. Maka di sini kita sekalian sesat. Maka tidak bisa kita yang mencari. Kita harus dicari. Maka Mazmur 19 ayat 176 lanjutannya, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Carilah hambamu. Berarti pihak manusia adalah pihak yang dicari. Lalu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang saudara, kalau HP hilang, saya yang harus cari HP. Tapi ada yang protes, ya memang kalau HP hilang, HP tidak bisa cari pemilik. Kenapa?
karena HP tidak punya otak. Tapi kalau manusia yang hilang bisa cari Allah, bisa karena manusia punya otak. Beda dengan HP. Itu bukan kata saya, ada pandangan, ya, jelas ya. Ada pandangan bilang manusia bisa cari Allah. Kenapa? Kalau Pak Pendeta pakai ilustrasi HP hilang, HP tidak punya otak, dia bisa cari. Tapi kalau manusia punya otak, dia bisa cari. Memang manusia punya otak. Tapi kalau manusia suruh cari Allah, nanti jadi bagaimana? Yesaya 53. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Jadi kalau manusia suruh cari Allah, dia tidak akan kembali. Dia akan cari jalan sendiri, makin lama makin jauh. Saudara, saya pernah belajar soal domba, penggembalaan domba. Dikatakan domba itu adalah binatang paling lemah dan paling bodoh. Paling lemah karena dia tidak punya alat pertahanan. Kalau kambing masih ada tanduk. Tapi kalau domba itu tidak punya alat pertahanan. Ya, makanya nasibnya domba itu betul-betul tergantung gembala. Makanya kalau domba sampai mati itu gembala yang bertanggung jawab. Karena memang dasarnya dia lemah. Kedua, domba itu bodoh. Misalnya ada serombongan domba, ada 100 ekor. Tiba-tiba yang satu menggok sendiri. Dia sudah di sana, dia bingung teman-temannya di mana. Nanti dipanggil teman-temannya di sana, mbek, mbek. Waktu dia dengar mbek di sana, larinya ke sana. Lah mestinya lari ke sini dong. Tapi saking bodohnya domba, dia larinya berlawanan arah. Jadi kalau domba sesat suruh cari kawanan kembali, dia lari makin jauh. Kalau manusia cari Allah, suruh cari, ada otak, ada, cari sudah. Nanti dia cari, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tidak kembali kepada gembala. Ya, maka kalau disuruh manusia cari Allah, dia pasti akan tambah sesat. Makanya John Calvin bilang begini, kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Makanya kalau kita suruh pulang pada Allah, pasti tidak sampai. Karena yang kita cari pasti adalah jalan kepada kehancuran. Jadi sebenarnya tidak ada orang cari Allah. Itulah sebabnya Paulus bilang dalam Roma 3:11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Ya. Tidak ada orang cari Allah. Bukti paling nyata di sini adalah kisah manusia pertama jatuh dalam dosa, ya. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah mereka cari Allah? Tidak, ya. Malah bersembunyi, ya. Bersembunyilah manusia dan istri terhadap Tuhan Allah. Justru Tuhan yang cari. Ya, Tuhan Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Jadi ingat, pekerjaan mencari itu bukan pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Allah. Maka dalam Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Ya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, Lukas 11 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi manusia tidak pernah cari Tuhan. Amin. Tidak ada orang cari Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama dia berada. Mazmur 105 ayat 4, carilah Tuhan dengan kekuatan. Lah, ya,
Kita sudah amin, tahu-tahu ada ayat yang suruh cari Tuhan. Gimana ini? Nah, gini. Ingat ya, Alkitab adalah firman Allah, tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin Allah omong di sini lain, Allah omong di situ lain, tidak mungkin. Kalau ada yang kelihatan bertentangan, mungkin kita yang perlu belajar. Ya, tapi Alkitabnya sendiri tidak bertentangan. Nah, terus bagaimana? Tadi tidak ada seorang pun cari Allah, Allah yang cari. Sekarang kok disuruh cari, carilah Tuhan. Begini, manusia bisa cari Tuhan, bisa. Kalau Tuhan sudah cari dia terlebih dahulu. Ya, Tuhan sudah dapatkan dia. Tuhan sudah kerja di dalam dirinya, baru dia bisa ada kerinduan cari Tuhan. Kalau Tuhan belum cari dia, dia tidak bisa cari Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi kita ini bersyukur kita bisa cari Tuhan karena Tuhan sudah cari kita lebih dulu. William Barclay bilang begini, jauh pada abad ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan kepada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel, pada pagi hari yang dingin di pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Ya, dialah yang telah membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi justru kita bisa cari Tuhan karena Tuhan sudah mencari kita, bekerja di dalam kita. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan. Karena itu ada seorang mengatakan kalimat bagus ini, sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Ya, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Saya ini hilang buta bercela, olehnya kita sembuh. Ya, kita bersyukur ya, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita. Kalau kita cari Tuhan, bisa ketemu. Kalau Tuhan yang cari kita, pasti ketemu. Ya, saya berikan kutipan dari kata-kata saya dalam tulisan saya sendiri. Ya, semua agama mengajarkan manusia harus mencari Allah, dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan Allah lah yang gila, dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusia lah yang terhilang, dan Allah lah yang mencari. Juga, kalau manusia cari Allah, bagaimana ia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Ya, jadi puji Tuhan bahwa ternyata kita lihat bahwa Allah yang mencari dan menemukan kita. Amin. Amin. Silakan. Kita poin per poin, jelas baru maju. Makin tahap kedua mulai belajar. Jadi kalau ke gereja cari apa sebenarnya? Silakan bertanya. Dua orang loh, dari sudut kiri sudut kanan. Paham betul semua? Tanya tentang topik yang berjalan ya, jangan tanya lain dulu. Nanti kalau sudah habis sesi semua baru mau bebas boleh. Bebas, nanti. Silakan. Tentang uniknya Kristen itu pertama sudah dibahas bahwa keselamatan itu Allah yang mendahului, Allah yang mencari kita, bukan kita. Walaupun selama ini kita akan berjamaah supaya satu pikir aja mencari Tuhan, bisa selamat. Kita yang mesti bertobat banyak begitu. Kan begitu. Suruh orang cari Tuhan, kalau gereja cari Tuhan. Biasanya Tuhan cari dia dulu. Silakan. Sudah paham semua Pak Islam? Paham ya? Paham sangat. Sangat mendetail. Ya? Bisa paham, bisa bingung. Tidak, saya pikir paham. Ernie, sebut problemnya. Ibu, anak jelek ini mana? Oh, saya tidak sejarah dari anak. Tidak ada kok. Dasar, Ibu Heci. Oh, Ibu Naci, ya, Ibu Gembala. Silakan Ibu. Jemaah itu cari Tuhan belum? Jemaah cari masalah.
Ya, sederhana saja. Bagaimana cara Allah mencari manusia? Nanti kita bahas. Ya, ini kita mau maju ke sana ini. Ya. Boleh itu. Sudah berpikir ke di situ. Oh, boleh. Ya. Itu tidak salah. Kenal lagi? Sebelah kanan. Nah, sabar. Saya tegaskan dulu tadi yang pertanyaan soal Nuh itu ya. Ya. Bagaimana sampai kok Nuh bisa? Oh iya. Pasti karena Allah sudah kerja. Kita melihat Kejadian pasal 6. Lihat ya. Ini ya. Nuh adalah seorang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Baik ya. Tapi kenapa bisa begini? Lihat ayat di atas. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh dapat kasih karunia, baru dia bisa jadi seorang benar. Kalau tidak ada ini kasih karunia, Nuh juga tidak bisa jadi orang benar. Sama dengan kita juga. Kalau ada kasih karunia, kita bisa jadi orang benar. Ya. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan konsep justification, pembenaran itu seperti apa, ya. Nah, tapi tanpa kasih karunia tidak ada orang benar sama sekali. Jadi Nuh itu juga itu sama. Allah mencari lebih dulu Nuh, baru Nuh akhirnya bisa berespon dan cari Allah. Ya, makanya saya bilang nanti itu dijelaskan pada poin kedua. Ibu punya, tunggu poin berikut ya. Tidak ada sebelah kanan? Lanjut. Ada. Oh iya, Nona Iron. Pendek jelas ya. Silakan linknya kasih Nona. Di sudut kiri. Kita bisa cari Tuhan kalau Tuhan sudah terlebih dahulu cari kita. Dari mana kita bisa tahu kalau kita itu sudah terlebih dahulu dicari Tuhan? Mungkin ada tanda yang bisa kita tahu secara spesifik. Maksudnya adakah ciri-ciri yang tanda-tanda yang mendorong kita untuk mencari Tuhan itu? Orang bisa tahu bahwa dia dicari Tuhan. Oh, ya silakan. Oke, bagaimana saya tahu bahwa saya dicari Tuhan? Nanti tolong tandai ini pertanyaan. Sebentar ingatkan saya, ya, supaya saya jelaskan di belakang lebih bagus. Ya, ketimbang di sini, karena ini nanti yang namanya konsep dalam Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati. Orang berdosa tuh mati. Mati rohani ini. Bukan pingsan. Ya, mati. Kalau ada orang mati di sini, bawa CI, goyang-goyang, bisa respon. Bawa duit, goyang-goyang, bisa respon. Tidak bisa. Kita mati rohani, bawa firman, goyang-goyang, respon. Tidak bisa. KKR, bisa respon? Tidak bisa. Dinasihati? Tidak bisa. Semua tidak bisa. Mati. Terus bagaimana supaya dia bisa respon? Itu mayat itu bisa taruh CI dia respon. Butuh mujizat. Dia mesti hidupkan dulu. Kalau dia hidup baru kok ada bau CI ya. Baru dia bisa berespon. Jadi tindakan Tuhan mencari manusia itu dengan membangkitkan manusia yang mati rohani ini, dihidupkan dulu. Proses penghidupan itu yang namanya dilahirkan kembali. Nanti sebentar saya jelaskan lebih jauh, ya. Ingatkan kalau saya lupa ya, tapi kira-kira gambarannya begitu. Silakan. Ini, yang ini. Silakan. Ini bukan satu mic ya. Ya, nama saya Sony. Saya mau bertanya tentang kejadian Nuh tadi. Di situ Nuh mendapat kasih karunia mata Allah. Ya. Pada saat itu ada banyak orang di zaman Nuh, tetapi kenapa Nuh sendiri yang mendapat kasih karunia? Apakah ada kriteria yang didapat oleh Tuhan dari Nuh itu? Ya, dari Nuh itu ada sesuatu yang spesial di mata Tuhan sehingga Nuh mendapat kasih karunia. Oke. Begini. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak terima.
Itu kasih karunia. Kalau ada sesuatu yang saya buat, lalu saya mendapatkan, itu bukan kasih karunia. Itu namanya upah. Itu namanya gaji. Bapak kerja saya, 1 bulan saya kasih 5 juta, itu gaji. Tapi Bapak tidak kerja, dulu diam-diam, 1 bulan saya kasih 5 juta. Itu kasih karunia. Edwin Palmer memberikan ilustrasi begini. Ada seorang mahasiswa yang di kelas nakal sekali. Tiap kali kuliah dia bikin masalah sampai dosen tidak bisa mengajar. Setelah itu dia berkelahi dengan temannya, dia pukul temannya pakai kursi sampai masuk rumah sakit. Setelah itu dia pergi ke perpustakaan dengan teman-teman nakalnya, mereka bakar itu perpustakaan. Semua sistem listrik di kampus dia putuskan semua. Setelah itu dia bikin segala macam kejahatan di luar dan polisi tangkap dia, masuk pengadilan, vonis hakim adalah hukuman mati. Tapi kemudian pemerintah mengampuni dia, memberikan kebebasan kepada dia, tidak jadi dihukum, bebas, dan pemerintah kasih dia duit sekian ribu dolar untuk hidup setiap bulan sampai mati, dikasih. Cocok tidak? Dikasih kebebasan, gaji seumur hidup, padahal kejahatannya luar biasa. Tidak layak dia terima itu. Nah, itu namanya kasih karunia. Jadi, mengapa dulu? Saya, sebentar ya. Saya pernah undang, ada teman datang. Saya ini hampir semua khotbah saya di mana saya syuting. Saya begini. Kenapa? Saya mengajar begini bukan hanya mengajar saudara. Ini saya mengajar ribuan orang. Karena satu video saya taruh di YouTube itu bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang nonton. Makanya kalau saya PA di gereja tuh, mereka syuting salah, saya marah. Saya marah, saya bukan cuma mengajar kalian sini, saya mengajar ribuan orang di berbagai negara lewat kelas-kelas begini. Nah, begitu juga kalau saya undang khotbah, saya syuting. Tapi pernah saya undang orang khotbah di radio, saya sudah syuting, saya putuskan tidak jadi masukan. Kenapa? Dia khotbah ayat ini, lalu dia bilang begini, saudara-saudara, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena Nuh itu orang benar, tidak bercela di antara sejamannya, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Berarti dia menganggap bahwa inilah yang menyebabkan Nuh dapat kasih karunia. Salah, terbalik. Justru Nuh dapat kasih karunia, maka dia bisa seperti ini. Ya, kita jadi orang baik karena kita diberi kasih karunia. Bukan kita baik, makanya dikasih kasih karunia. Ya, itu terbalik. Oke. Saya pada saat itu ada banyak penduduk di sana. Mengapa Nuh sendiri tidak kasih karunia? Oke. Tidak semua. Mengapa tidak semua? Ini sudah lebih. Ini sudah lebih. Itu sudah jadi semua, berarti bukan karunia yang anugerah. Itu namanya royal. Oh, berapa? Ini jawabannya. Roma 9 ayat 15. Sebab dia berfirman, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Jadi itu suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukamu Tuhan, ya, ya. Ayat 18. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kenapa Nuh kok bukan yang lain? Itu hak Tuhan. Dia mau pilih Nuh, karena itu Nuh juga tidak boleh sombong. Kalau saudara dan saya ini tahu-tahu kok Tuhan bisa pilih jadi pendeta, itu kasih karunia. Tuhan bisa pilih orang lain yang lebih hebat dari kita. Ya kan? Tapi kenapa orang lain lebih hebat dari kita? Kenapa Tuhan pilih saya? Oh, ini kasih karunia. Tidak ada sesuatu dalam diri saya yang perlu dibanggakan yang bisa buat Tuhan pilih saya. Tidak. Itu hanya karena kasih karunia. Ya. Waktu saya ditabis jadi pendeta, berlutut di situ,
pendeta-pendeta senior angkat tangan. Saya air mata jatuh. Kenapa? Karena pada saat saya tunduk begitu pendeta-pendeta angkat tangan, ini singer angkat lagu. Semua karena anugerahnya diberikan. Bisa sadar betul ya. Kalau saya bisa jadi seperti ini, bisa bikin gereja juga. Siapa saya ini? Padahal saudara mungkin dalam hal teologi mungkin saya belajar lebih banyak, tapi kalau dalam pengembalaan ini, saya yakin saudara lebih hebat dari saya. Karena saya ini terus terang yang memberatkan saya menjadi bikin gereja pertama kali itu karena saya tidak bisa mengembalakan. Pekerjaan paling tidak bisa saya lakukan adalah kunjungan jemaat. Kalau kunjungan saja baru dia mulai cerita dia punya masalah, saya pulang saya tidak bisa tidur. Apalagi sekarang saya sudah bagus karena masih bisa berinisiatif bicara. Dulu saya orang pendiam dan saya banyak bicara tapi bicara sendiri. Saya kalau berdiri sendiri tuh naik mobil tuh banyak bicara sendiri. Tapi kalau bicara dengan orang, apalagi orang baru kenal itu susah. Saya kunjungan ke jemaat, ternyata dia punya tipe model kayak saya. Ya dia diam, saya diam. Karena tegang saya, Bapak asal dari mana? Dia bilang, dari Bojonegoro. Dia diam, saya diam juga. Bapak sudah lama di sini? Dia bilang 5 tahun. Dia diam, saya diam juga. Menegangkan sekali saudara ya. Ada kopi 2 di atas sini, di ini, ya. Saking menegangkan, setelah itu saya minum kopi. Begitu saya minum kopi, dia maaf Pak, yang Bapak minum itu kopi saya. Saya susah. Makanya itu yang memberatkan saya mau dirikan gereja 2008 tuh. Tapi ada rekan hamba Tuhan yang begini, siapa yang suruh kau urus semua? Kau dirikan gereja, tugasmu hanya mengajar. Untuk pelayanan pengembalaan, berdoalah supaya Tuhan berikan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain satu tim, supaya mereka bisa melakukan pengembalaan. Kalau begitu saya bukan manusia super yang bisa semua. Tapi kenapa Tuhan pilih saya begini? Semua karena kasih karunia. Ya, jadi itu bukan urusan kita, itu maunya Tuhan bagaimana. Begitu saja. Dari semua manusia berapa miliar ini kok saya yang dipilih ya? Ya. Oke. Silakan kopinya. Kalau kopi bukan anugerah, itu warisan sumbangan saudara itu. Ya, silakan. Saya lanjutkan tadi pertanyaan tentang Tuhan Allah kasih karunia pada Nuh. Maka dalam pemandangan Tuhan itu Nuh itu hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah pada zaman itu banyak orang kenapa Nuh itu sebelum Tuhan Allah kasih karunia dia berbuat dosa. Kenapa semua zaman itu banyak berbuat dosa, Tuhan Allah tidak kasih karunia supaya mereka memiliki hidup baik di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan tadi. Sudah, Omar sudah, pertanyaannya sudah tadi, sudah jelas. Sama dengan sorry. Jadi Tuhan itu obral dengan anugerah, harus bedakan obral dengan anugerah. Ketua kenapa Tuhan sama obral semua dapat anugerah, kok hanya cuma Nuh saya dapat anugerah. Itu pertanyaannya Om Faris itu. Sudah, dijawab oleh Pak Esra, suka-suka lagu-lagu ada suka-suka Tuhan. Kompor-kompornya Tuhan, dia bertaruh di mana di bunga. Ya. Ini ya. Nuh seorang benar tidak bercela, itu bukan berarti dia tidak berdosa sama sekali. Tapi tekanannya di sini, di antara orang sejamannya. Jadi maksudnya dibandingkan dengan orang sejamannya, Nuh itu hidupnya sudah baik. Bukan berarti dia tidak berdosa sama sekali. Kalau Nuh tidak berdosa sama sekali, nanti setelah turun dari Batra juga dosa lagi, ya. Tapi maksudnya dibandingkan dengan orang sejamannya, dia mendapat kasih karunia sehingga hidupnya baik. Nah, begini, yang namanya kasih karunia itu kita tidak bisa menuntut semua. Sekarang gini ya, Bapak pergi ke pasar, Bapak lihat ada pengemis di situ, ya Bapak kasihan, kasih uang 5.000. Bapak tidak punya kewajiban kasih. Itu hanya karena Bapak mau saja kasih. Tiba-tiba datanglah semua pengemis minta. Loh,
Kenapa yang tadi Bapak kasih kita tidak? Kita semua minta. Bapak akan bilang apa? Hak saya itu. Saya tidak punya kewajiban kasih kau. Jadi kalau saya mau kasih siapa itu saya punya hak. Kau tidak bisa protes. Terus mereka lapor Bapak ke polisi, pengadilan, masuk pengadilan. Loh, Bapak tidak bisa dipersilakan. Itu hak kasih karunia. Maka kasih karunia Tuhan hanya kasih pada orang-orang yang Dia mau. Jadi tidak semua. Silakan. Ya. Jangan ulang-ulang pertanyaan yang sama. Sudah lanjut. Ini memang sulitnya kita karena kita sudah biasanya berbuat baik baru dapat ini, berbuat salah baru dapat dari bawah Tuhan. Saya bertanya lagi Iya. Jadi artinya kasih karunia itu diberikan pada seseorang itu berarti dia sudah hidup. Kasih karunia itu sudah diberikan oleh Tuhan pada seseorang berarti dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi Bapak katakan bahwa semua hamba Tuhan yang ada ini adalah Tuhan, kita memiliki kependetaan untuk kita melayani ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi itu benar-benar kasih karunia dari Tuhan. Ya. Tapi dalam pengamatan kita, banyak pendeta itu banyak yang selingkuh. Apakah itu kasih karunia dari Tuhan? Ini saya tidak dapat menjelaskan. Ya. Terima kasih. Kasih karunia yang diberikan pada kita membuat kita menjadi orang benar, tapi tidak membuat kita jadi orang suci. Ya. Nah, kita jadi orang benar itu status kita, bukan etika kita. Kita baru bebas dari dosa, nanti sampai di surga baru tidak bisa berdosa lagi. Daud itu tidak ada yang meragukan Daud orang benar. Tapi Daud berzina. Bahkan dia merancang pembunuhan pada Uria. Itu tetap dosa. Tapi orang tidak menyangkali bahwa Daud mendapat kasih karunia dari Tuhan. Petrus pasti dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi dia bisa menyangkal Yesus. Abraham dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi kok bisa kawin dua? Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita tidak membuat kita suci tanpa dosa selama kita masih di dunia. Tapi status kita itu di mata Tuhan itu dibenarkan. Nanti sebentar saya bilang tadi saya akan beri penjelasan lebih detail soal pembenaran. Justification itu seperti apa. Jadi kita disebut orang benar itu maksudnya bagaimana? Nanti sebentar saya jelaskan. Tapi kasih karunia tidak membuat orang suci. Makanya kita pendeta pun bisa dapat kasih karunia, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Ada yang jatuh dalam seks, ada yang jatuh dalam masalah keuangan, ada yang sombong, macam-macam. Ya, itu tidak membenarkan hal itu, tapi tetap bahwa kasih karunia tidak membebaskan kita dari kejatuhan. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi soal yang Allah mencari sudah ya. Allah mencari terlalu mudah, Allah yang mendahului Allah yang mudah. Silakan.